Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ad-Darimi, berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, akhbarana Al-Hakam ibn al-Mubarak qala anba'ana Amr ibn Yahya qala sami'tu abi yuhadithu an abihi qala kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qabla salatil ghadati. Telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam bin Al-Mubarak, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Amr bin Yahya, ia berkata aku mendengarkan ayahku menyampaikan dari ayahnya, ia berkata kami pernah duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salat subuh. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Apabila beliau keluar, maka kami akan berjalan bersama beliau menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka mendatangi kami ketika itu sahabat yang lain, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqal, maka beliau bertanya, akharaja alaikum Abu Abdurrahman ba'd? Apakah Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, sudah keluar menemui kalian? Qulna la, kami jawab belum. Qala fajalasa ma'ana, maka beliau pun duduk bersama kami menunggu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an, ketika beliau keluar, kami pun berdiri menyambut beliau. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa berkata kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjid amran angkartuhu walhamdulillah lam ara illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat tadi di masjid sesuatu yang aku ingkari, tetapi alhamdulillah aku tidak melihatnya kecuali kebaikan. Jadi ada kebimbangan pada diri Abu Musa. Ini kelihatannya baik, tapi di lain sisi beliau mengingkari karena ini sesuatu yang baru, namun kelihatannya baik. Maka beliau perlu bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada beliau. Dan jemaah sekalian, ini juga dijadikan dalil para ulama ketika muncul hal-hal yang baru, terlebih lagi akan memberi dampak kepada masyarakat luas, maka hendaklah kita merujuk kepada para ulama besar. Inilah teladan sahabat. Ya, kurang apa ilmu Abu Musa, tapi beliau merasa ada yang lebih berilmu, Abdullah bin Mas'ud. Beliau pun datang minta saran-saran dan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti yang telah kita jelaskan kemarin, di masa-masa fitnah tidak semua orang yang layak dijadikan rujukan, apalagi anak-anak muda yang masih terbawa emosi. Qala fama huwa, kata Ibnu Mas'ud, apa itu? Faqal, maka kata Abu Musa, in ishta fasatarahu, kalau kamu hidup kamu akan melihatnya. Qala, beliau berkata, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan, aku melihat di masjid satu kaum membuat lingkaran dalam keadaan duduk, yantadhiruna shalah, mereka menunggu salat. Fi kulli halqatin rajulun, di setiap halqah, di setiap lingkaran ada seseorang. Wa fi aidihim hasan, di tangan-tangan mereka ada batu-batu kerikil. Fayaqulu, yaitu mereka hitung zikirnya dengan batu-batu kerikil tersebut. Lalu pemimpinnya berkata, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Fayukabbiruna mi'ah, maka mereka pun bertakbir bersama-sama 100 kali. Fayaqul hallilu mi'ah, lalu dia berkata, bertahlillah 100 kali, itu ucapkan la ilaha illallah. Maka fayuhalliluna mi'ah, mereka pun bertahlil bersama 100 kali. Fayaqul sabbihu mi'ah, lalu pemimpinnya berkata, bertasbihlah 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah, maka mereka pun bertasbih bersama 100 kali. Qala famadza qulta lahum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu apa yang kamu katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik, aku tidak mengatakan, beliau menjawab, Abu Musa menjawab, aku tidak mengatakan apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu. Qala, maka Ibnu Mas'ud berkata, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dominta lahum alla yafuta min hasanatihim syai',
mengapa engkau tidak perintahkan mereka untuk menghitung saja kesalahan-kesalahan mereka, dan engkau jamin bagi mereka tidak akan luput kebaikan mereka sedikit pun. Nggak perlu mereka hitung-hitung. Summa madha, kemudian beliau pun berlalu, yakni Ibnu Mas'ud berlalu menuju masjid. Famadaina ma'ahu, kami pun berjalan bersamanya. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai beliau mendatangi salah satu dari lingkaran orang-orang yang sedang berzikir tersebut. Faqala ma hadzal ladzi arakum tasnaun, lalu Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, apa yang aku lihat kalian lakukan ini? Faqalu ya Aba Abdurrahman hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu-batuan, kami hitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih. Qala, maka Ibnu Mas'ud menjawab, fa'uddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku menjamin tidak akan sia-sia kebaikan kalian sedikit pun. Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatakum. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i ashabu Muhammadin bainakum mutawafirun. Padahal mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak hidup di antara kalian. Maksudnya kenapa kalian buat-buat sendiri? Enggak bertanya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi thiyabuhu lam tablah. Dan inilah pakaian beliau belum usang. Wa aniyatuhu lam tankasir. Dan bejana-bejana beliau belum pecah. Maksudnya ini belum lama kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dolalatin. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas agama yang lebih mendapatkan petunjuk dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebenarnya kalian sedang membuka pintu kesesatan. Artinya kalian hanya dua kemungkinan. Satu, kalian merasa lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak mungkin. Yang kedua, kalian sebenarnya sedang membuka pintu kesesatan. Jadi satu dari dua kemungkinan. Iya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyalahkan perbuatan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Zikir berjamaah. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita awal mula muncul bid'ah zikir berjamaah. Zikir yang dipimpin oleh seseorang lalu diikuti oleh orang lain. Ini termasuk bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apalagi sehabis sholat. Andai ada satu saja hadis Nabi SAW pernah melakukan sehabis sholat, pasti akan sampai kepada kita. Kenapa? Yang hadir banyak kan di masjid. Kalau saja beliau mencuci kemaluan, bagaimana cara beliau mencuci kemaluan, itu hadisnya sampai kepada kita. Yang melihat hanya istri beliau. Bagaimana lagi dengan zikir setelah sholat yang melihat adalah semua jamaah di masjid? Nggak mungkin nggak ada hadisnya kalau seandainya beliau pernah melakukan. Jadi tidak ada sedikit pun Nabi SAW pernah berzikir berjamaah, tidak sehabis sholat, tidak di kesempatan yang lain. Ini bid'ah baru muncul masih di masa sahabat, tapi Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi hadis ini menjelaskan tentang awal mula muncul bid'ah zikir berjamaah. Dan mari kita lihat jemaah sekalian sampai akhir hadis bagaimana dampak daripada bid'ah ini dan dampak daripada bid'ah secara umum. Iya. Dan lihat pengingkaran keras Ibnu Mas'ud terhadap mereka berbuat bid'ah di dalam agama. Iya. Tapi jemaah sekalian, pengingkaran keras di zaman ini kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala secara umum tidak hikmah. Secara umum, mungkin ada saat khusus atau kondisi khusus. Misalkan dia penuntut ilmu, dia berbuat bid'ah, itu boleh kita peringatkan secara keras. Tapi orang-orang awam pada umumnya tidak cocok. Inilah jemaah sekalian namanya fikih dalam memahami sunnah,
dalam memahami perbuatan-perbuatan salaf. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, di zaman ini secara umum tidak cocok cara yang keras memperingatkan kaum muslimin. Dulu Ibnu Mas'ud keras karena zamannya masih belum jauh dari Rasulullah SAW, dan mayoritas yang mendominasi sahabat Ahlus Sunnah As-Sawadul A'zam, sebagaimana kita bahas kemarin. Jadi ketika mereka dikerasi, kerasa ini betul-betul salah, ini betul-betul harus ditinggalkan. Sekarang kalau kita kerasi mereka, mereka balik menyerang, memusuhi kita, mungkin menghabisi kita. Jadi kurang tepat, dan mereka membenci dakwah Ahlus Sunnah. Jadi perlu fikih dalam menerapkan apa yang diterapkan oleh salaf dahulu, yaitu mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Maka mengamalkan sunnah harus dengan cara sunnah, jangan hanya bermodal semangat saja. Itu akan lebih banyak merusak daripada membuat perbaikan. Maka jangan heran kalau banyak orang berkesimpulan, wah salafi itu keras. Padahal itu hanya ulah segelintir orang yang tidak memahami sunnah dengan baik, hanya modal semangat. Iya. Jadi untuk mempraktikkan sunnah kita juga perlu bimbingan para ulama. Itulah cara sunnah, mencontoh sunnah, mengenal, mengetahui bimbingan-bimbingan para ulama. Lihat di sini, keras sekali Ibnu Mas'ud mengingkari mereka. Tetapi itu di zaman tersebut hal yang lumrah, hal yang baik. Kalau zaman sekarang secara umum tidak tepat. Iya. Walaupun sekali lagi mungkin di kondisi-kondisi khusus itu tepat. Iya. Kalau ketika Ibnu Mas'ud mengingkari mereka, apa jawaban mereka? Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Mereka bersumpah, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan. Perhatikan jemaah sekalian, persis seperti jawaban ahlul bid'ah zaman sekarang. Kami kan niatnya baik, apalagi zikirnya kan baik, tahlil, tasbih, tahmid itu kan baik. Maka perhatikan jawaban orang berilmu, jawaban sahabat Nabi SAW. Qala, beliau berkata, wa kam min muridinil khair lan yusibahu. Dan berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan atau berniat baik, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Caranya tidak benar. Jadi nggak cukup hanya dengan niat baik saja, harus disertai dengan cara yang mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, Inna Rasulullah SAW haddathana, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, bahwasannya ada satu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Nabi SAW mengingatkan kita akan munculnya orang-orang yang rajin ibadah. Di antara ibadah mereka membaca Al-Quran, mungkin juga menghafal Al-Quran, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Mereka tidak paham, hanya baca saja, hafal saja, nggak paham. Nggak paham maksudnya gimana? Tidak memahami seperti pemahaman sahabat, tapi mereka pahami sendiri. Kemudian beliau bersumpah, waimullahi la adri la'alla aktsarahum yakunu minkum, demi Allah aku tidak tahu, mungkin kebanyakan kalian termasuk golongan tersebut. Kalian baca Quran, kalian berzikir, tapi itu nggak melampaui kerongkongan kalian. Kalian nggak ngerti apa yang kalian baca karena tidak merujuk kepada para sahabat. Thumma tawalla anhum, kemudian beliau pergi meninggalkan mereka. Lihat jemaah sekalian, qala Amr bin Salamah, berkata Amr bin Salamah, salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud yang hadir ketika itu, ra'aitu ammata ulaikal hilaq yutawi'unana yawma nahrawan ma'al khawarij. Aku melihat kebanyakan yang mengikuti kelompok-kelompok zikir tersebut memerangi kami pada hari peperangan An-Nahrawan, mereka bergabung bersama khawarij. Di sini para ulama mengingatkan kita, bid'ah yang kecil akan mengantarkan kepada bid'ah yang besar. Tadinya bid'ahnya kecil,
kemudian mereka bergabung dengan kelompok Khawarij, memberontak kepada kaum muslimin, kepada penguasa kaum muslimin, kepada Ali bin Abi Thalib, dan mengkafirkan kaum muslimin, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi para sahabat Nabi SAW, generasi terbaik di muka bumi ketika itu mereka perangi. Jemaah sekalian, tadi kita katakan bid'ah yang kecil, maksudnya bukan dosanya kecil. Kecil kalau dibandingkan dengan bid'ah yang lebih besar, itu maknanya. Bukan kecil artinya berarti nggak apa-apa, kecil, sepele, tidak. Tetapi kecil apabila dibandingkan dengan bid'ah yang lain yang lebih besar. Sama dengan syirik. Syirik kecil bukan bermakna diremehkan karena kecil atau dosanya kecil. Kecil maknanya kalau dibandingkan dengan syirik besar, maka dia disebut kecil. Iya. Jadi subhanallah, ini pelajaran penting bagi kita tentang bahaya bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang berbuat bid'ah berarti dia menyelisihi, melawan Rasulullah SAW. Maka Allah akan menghukum dia tersesat. Kan sudah diingatkan dalam banyak ayat. Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kata Allah, kami palingkan dia ke jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Ini hukuman dari Allah ketika dia menentang Rasul dengan berbuat bid'ah dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu sahabat, orang-orang beriman yang terbaik pada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah, dan kami akan kembalikan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Begitu pula surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah artinya kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan. Ini diantara bahaya bid'ah. Beliau menutup kitab ini dengan mengatakan wallahu a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin.